Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Bismillah, pada bacaan qul ya ayyuhal di sini pada lafal ya ayyuha ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf mad tabi'i berupa ya bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut berada di lain kata. Maka apabila ada kata ya ayyuha, biasanya kita sebut dengan bacaan mad jaiz munfasil yang kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Kemudian pada lafal ayyuhal kafirun ditekan ya-nya. Qul ya ayyuha, jangan ayyuha ya, tapi langsung saja qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada lafal al kafirun di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca lamnya dengan jelas, maka dia namanya alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal kafirun ada bacaan mad tabi'i, yaitu terjadi apabila ada fathah bertemu dengan huruf alif. Mad tabi'i terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama fathah bertemu alif, kemudian dhamma bertemu waw, dan kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka apabila kita mendapati di dalam bacaan kita 3 kondisi ini, kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian kafirun pada lafal ru di sini ra tebal, yaitu ra tafkhim. Ra-nya dibaca dengan tebal. Kemudian pada lafal run itu ada bacaan mad arid lis-sukun. Mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun yang muncul disebabkan karena waqaf. Awalnya kafiruna, karena waqaf nunnya kita matikan menjadi kafirun. Kemudian panjang untuk ru sendiri karena di sini sebelumnya ada huruf mad sebelum huruf yang dimatikan. Ini kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Maka boleh al-kafirun 2 harokat, al-kafirun 4 harokat, al-kafirun 6 harokat. Tapi kurang panjang tadi. Al-kafirun. Nah, seperti itu. Kita coba ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemudian pada lafal la a'budu, kembali lagi di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, terjadi apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, atau apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut di lain kata. La satu kata, a'budu satu kata, maka hamzahnya di lain kata. Maka panjangnya la kita panjangkan sepanjang 4 harokat dan kita hukumi bacaannya dengan bacaan mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. Sifat ain, hati-hati di sini sifat bainiyah ya. Jangan terlalu ditahan suaranya dan juga jangan terlalu dilepaskan suaranya. Tapi diusahakan pertengahan di antara bacaan syiddah, huruf syiddah dan bacaan huruf rokhawah. Kemudian melafal ma ta'budu di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Untuk panjang yang kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian ma ta'budun melafal dun sama kembali, yaitu ada hukuman ada hukum tajwid bukan hukuman, yaitu hukum tajwid berupa mad arid disikun.
yaitu sama seperti al-kafirun, yaitu nunnya diwakafkan menjadi nun yang disukunkan. Du-nya ini menjadi hukum tajwid, kan dia sebelumnya ada huruf mad, maka menjadi mad arid disukun. Asalnya mad tabi'i ta'buduna, karena diwakafkan menjadi mad arid disukun. Mad yang muncul karena wakaf dan disebabkan karena adanya sebelum huruf yang diwakafkan dan disukunkan ada huruf mad, yaitu berupa huruf waw. Maka panjangnya du di sini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, boleh ma ta'budun 2 harokat, ma ta'budun 4 harokat, ma ta'budun boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. La a'budu ma ta'budun. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Di sini ada lafal wala antum. Kembali lagi, yaitu ada mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya huruf mad yang datang setelahnya hamzah, atau hamzah yang datang setelah huruf mad, maka panjangnya yaitu 4 harokat. Kemudian pelafal antum, di sini ada bacaan ikhfa berupa nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka apabila ada nun sukun atau dia huruf yang tanwin, an, in, un, karena tanwin dan nun sukun itu sama bunyinya, kedua-duanya adalah bunyi n, maka ketika bertemu ta, nunnya disamarkan ke huruf ta, an langsung kepada makhraj daripada makhraj huruf ta. Wala antum, ya seperti itu. Kemudian pada lafal mim mat yang bertemu huruf ain, di sini ada bacaan yaitu izhar syafawi. Adanya mim mat yang bertemu dengan huruf ain. Izhar syafawi terjadi ketika adanya huruf mim yang dia mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka ya, kecuali mim dan ba, yang dimana mim dan ba bukan huruf izhar, maka dia kita hukumi dengan izhar syafawi. Kemudian pada lafal a, di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal duna juga ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harokat. Kemudian ma a'bud, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu panjangnya kita harus panjangkan 4 harokat sebagaimana la dan sebagaimana ya ayyuhal kafirun tadi. Kemudian a'bud, ya, di sini a'bud ada bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi ketika membaca qalqalah, yang pertama tidak memantulkan ya, yang kedua menambahkan hamzah. Contoh, ma'abud tidak memantul, salah. Ma'abud ini nambahkan hamzah. Harusnya tidak boleh ditambahkan hamzah, tetap dijelaskan qalqalahnya. Ma'abud, ya, bud. Ya, seperti itu. Kita coba ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita coba ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Pada lafaz bacaan wala ana abidun, pada lafaz la, di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yang pertama, mad artinya panjang. Yang kedua, jaiz artinya boleh. Munfasil artinya dia terpisah. Kapan terjadinya mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf hamzah datang setelah huruf mad berupa huruf alifnya pada lafal la. Kemudian hamzah tersebut berada di lain kata, bukan pada lafal la-nya.
maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka kita panjangkan huruf la-nya sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Bagaimana cara membacanya? Wala baru baca a. Panjangkan la-nya dulu 4 harokat baru lepas. Wala wala. Kemudian pada lafalna di sini ada tanda sifar mustadir, yaitu lingkaran kecil di atas huruf alif. Pada dasarnya alif itu menandakan panjang huruf bacaan. Akan tetapi di sini ada tanda baca sifar. Hati-hati jangan dibaca ana karena di sini menandakan alifnya dianggap tidak ada. Maka ana ketika lafal apapun di dalam Al-Qur'an pada bacaan ana tidak dibaca panjang nanya. Maka wala ana'a langsung ke a. Kemudian pelafal a sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai fathah bertemu dengan alif. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat. 2 harokat. Kemudian abidum ma dum ada dhammatain bertemu dengan huruf mim. Apabila ada tanwin an in un bertemu dengan huruf mim, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham. Apa itu idgham? Maaf, di sini idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham artinya memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Maka caranya adalah kita masukkan dulu huruf tanwinnya kepada huruf mim. Maka pada lafal ini kita cara membacanya adalah kita masukkan tanwinnya kepada huruf mim, kemudian ditahan. Abidum ma, tahan ma, baru dilepas. Jangan langsung abidum ma abadtum misalkan. Jangan. Tapi caranya adalah kita tahan dahulu. Abidum ma abadtum. Pada lafal ma di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu huruf alif. Panjangnya adalah 2 harokat untuk lafal ma. Kemudian pada lafal abadtum di sini ada idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain adalah yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua disebabkan karena dia yaitu ittahada fi sifat waftaraqa fi ba'di ittahada fil makhraj waftaraqa fi ba'di fi ba'di as-sifat, yaitu apabila ada huruf yang sama makhrajnya itu mutajanisain tapi beda sifatnya, beberapa sifatnya berbeda, yaitu antara huruf dal dan ta. Maka cara membacanya yaitu masukkan huruf dalnya kepada huruf ta. Maka hati-hati dalam membacanya. Hati-hati jangan dibaca abadtum ya, tapi langsung dimasukkan ke ta. Abadtum, bukan abadtum. Ya, meskipun dal termasuk huruf qalqalah karena dia memiliki makhraj yang sama dengan ta, maka diidghamkan dalnya kepada huruf ta sehingga dibaca dengan huruf ta-nya langsung. Abadtum. Kita coba ulang. Wala ana abidum ma abadtum. Baik, lanjut pada ayat yang kedua. Wala antum abiduna ma a'bud. Pada lafal wala antum, pada lafal la kembali lagi kita dapati hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, di sini huruf alif. Maka kita panjangkan untuk huruf la sepanjang 4 harokat dan kita namakan di sini hukum tajwid mad jaiz munfasil 4 harokat. Cara membacanya, la-nya panjangkan dahulu baru baca a. Kemudian berlafal antum ada bacaan ikhfa. Nah, di sini ikhfa yaitu ditandai dengan adanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Di sini bertemu dengan ta yang mana tak termasuk salah satu huruf ikhfa. Maka cara membacanya samarkan kepada huruf ta.
Nun makhrajnya di langit-langit, ujung lidah menempelkan dengan langit-langit. Maka makhraj huruf ta mendekati huruf nun, maka dinamakan di sini dengan ikhfa aqrab. Ikhfa yang agak cukup dekat dengan huruf ta itu sendiri. Maaf, huruf nun itu sendiri. Antum, bukan angtum. Jadi jangan semua huruf ikhfa itu baca ang enggak. Karena dia ikhfa itu menyamarkan huruf kepada huruf setelahnya. Yaitu nunnya disamarkan kepada huruf ta. Antum abiduna. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan ain, ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita, yaitu makhraj huruf mim di bibir, sehingga dijemahkan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu seluruh huruf ijaiyah kecuali mim dan ba, dan di sini bertemu dengan huruf ain yang mana termasuk huruf izhar syafawi, maka dibaca dengan jelas suara mimnya. Antum abiduna, tidak boleh ditahan antum enggak, karena dia izhar harus jelas. Kemudian pada lafal abiduna, kedua-duanya, pertama pada lafal a ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal duna juga 2 harokat, yaitu di sini hukum tajwid berupa mad tabi'i. Kemudian a'bud, ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu suara ma-nya dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Mad jaiz munfasil terjadi sebagaimana tadilah, yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Kita panjangkan untuk huruf ma, panjangnya 4 harokat. Ma'a'bud. Kemudian pada lafal qalqalah di huruf dal ini termasuk ada bacaan qalqalah. Hati-hati di dalam membaca qalqalah. Beberapa kesalahan yang sering muncul dan terjadi yaitu membaca dengan tidak dipantulkan. Misalnya ma'a'bud. Nah, ini tidak mantul dalnya, padahal huruf dal salah satu sifatnya adalah qalqalah, mantul. Kemudian yang kedua, menambahkan hamzah, misalnya ma'a'bud, bud. Nah, ini tambah hamzah, harusnya tidak ditambahkan hamzah. Ma'a'bud, ma'a'bud. Ya, bukan bud, tapi ma'a'bud. Tidak ada hamzahnya. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian pelafal lakum dinukum. Di sini ada mim mati bertemu dal, maka kita namakan kembali izhar syafawi, yaitu adanya huruf mim mati bertemu dengan huruf dal. Kemudian pelafal dinukum ada kasrah bertemu ya sukun, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian dinukum waliya ada mim mati bertemu dengan huruf waw, maka suara mimnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh tahan karena dia bertemu dengan huruf waw. Kembali lagi hukumnya izhar syafawi. Kemudian pelafal din ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita wakaf dan sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Di sini contohnya yang huruf diwakafkan adalah huruf nun yang dimatikan menjadi nun yang mati. Sebelum huruf nunnya ada huruf ya, yang mana ya termasuk huruf mad. Maka awalnya di ini 2 harokat, karena kita wakaf mati, maka dia menjadi mad arid disukun. Mad yang disebabkan karena ada sukun arid, bukan sukun asli. Sukun arid sukun yang timbul karena wakaf. Maka waniyadin, di sini kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat. Maka lakum dinukum waniyadin atau waniyadin 4 harokat waniyadin. Kita coba ulang dari ayat ke-4 sampai 6. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.